Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai aplikasi Spreadsheet, di mana aplikasi Spreadsheet di sini merupakan bawaan dari aplikasi WPS Office 2019. Di aplikasi WPS Office 2019 tampak terlihat bahwasannya terdiri dari 5 submateri. Tampak jelas seperti pada layar bahwasannya ada dokumen, Spreadsheet, presentation, PDF, dan create theme. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Spreadsheet, di mana di dalam aplikasi Spreadsheet terdapat menu Home, Insert, sama halnya seperti aplikasi Microsoft Word dan juga aplikasi Microsoft Excel. Jadi langsung saja kita membuka aplikasi Spreadsheet pada layar. Jadi setelah kita membuka aplikasi Spreadsheet, maka tampilan layar akan tampak seperti ini. Pada umumnya hampir sama dengan aplikasi Microsoft Excel atau mungkin sama, hanya saja tampilan layar utama yang agak berbeda, karena pada Microsoft Excel akan tampak lembar kerja di atas pojok atas, sementara untuk Spreadsheet tidak tampak lembar kerja seperti yang ada pada Microsoft Excel. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai menu Home, Insert, dan juga tentang Auto Zoom, atau di mana di dalam Auto Zoom terdiri dari rumus-rumus seperti sum, average, count, max, dan min. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang menu Home, di mana menu Home di sini sama halnya seperti aplikasi-aplikasi Word atau Excel yang lainnya, di mana di sini terdiri dari font, terus atau huruf, terus ada ukuran huruf, dan juga ada cut, copy, word pointer, dan juga bagaimana cara menebalkan huruf ataupun bagaimana cara memperbesar atau memperkecil angka atau huruf, dan juga tentang bagaimana mewarnai angka atau huruf itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat pada font. Di sini kita bisa mengambil contoh atau kita bisa menggunakan misalnya seperti Calibri tampak seperti ini. Kita bisa mencoba untuk melihat ukuran font yang lain seperti ini. Sini dapat terlihat seperti Calibri, Arial, ataupun yang lainnya. Nah, ini dia tugasnya untuk bagaimana cara kita untuk mencari huruf, model huruf atau angka yang ada terdapat di Spreadsheet. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara untuk mengetik di aplikasi Spreadsheet, tentunya di menu Home. Nah, mungkin kita bisa mengetik di kolom A. Mungkin kita bisa ketik huruf nama saya, Haryanto. Nah, di sini tampak terlihat bahwasannya nama saya sudah tertulis. Tinggal kita blok, terus tinggal kita pilih untuk ukuran fontnya. Ukuran hurufnya itu mungkin kita bisa pilih Cambria, terus bisa kita rubah ukuran hurufnya menjadi 12, dan juga mungkin kita bisa menambah ukuran kecil dan ukuran besar hurufnya seperti ini. Di samping itu juga kita bisa mempertebal huruf dengan ketik bold atau dengan cara Ctrl B di dalam tools. Terus apabila kita ingin memberi tampilan atau memberi miring pada tools, kita bisa memilih aplikasi di samping bold ini. Kita bisa mengetik, dan juga apabila ingin menggarisbawahi kata, kita bisa menggunakan aplikasi, maksud saya kita bisa menggunakan submenu yang terdapat di bold seperti ini. Oke. Terus untuk di menu Home juga terdapat beberapa bagian-bagian, di mana di sini terdapat new, open, terus ada save as, export PDF, export picture, print, dan lain-lain. Nah, di sini gunanya untuk kita membahas satu-satu. Untuk guna dari new itu sendiri yaitu untuk membuat kerja lembaran baru. Sementara open di sini hampir sama halnya dengan bagaimana kerja new. Sementara save di sini dia bertugas seperti untuk menyimpan data setelah kita mengerjakan suatu persoalan atau data, dan save as di sini kita bisa menyimpan suatu
dokumen yang telah kita simpan, tetapi kita dapat mengubah namanya. Nah, untuk diekspor ke PDF mungkin di sini kan masih dalam bentuk Excel. Nah, apabila kita ubah ke bentuk PDF, kita bisa ekspor ke PDF. Itu. Nah, untuk export to picture juga kita bisa dengan cara mengekspor atau menjadikan aplikasi home di sini menjadi gambar. Nah, print setelah kita tahu bersama bahwa sini untuk mencetak, share dan juga yang lainnya. Oke, mungkin itu saja untuk menu home, perkenalan menu home di aplikasi Sprintset. Sekarang kita akan lanjut kepada aplikasi yang kedua, maksud saya kepada sub menu yang kedua, di mana di sini terdapat insert. Kita buka. Nah, insert di sini terdiri berbagai macam bagian-bagian atau menu juga, terdiri atas pivot table, pivot chart, table, picture, screen grab, shape, terus ada chart, terus ada text box, word art, symbol, equation, dan juga ada yang lainnya. Nah, di sini kita coba membuka yang namanya pivot table. Nah, pivot table nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini dia berfungsi untuk membuat table dan sama halnya seperti pivot chart dan juga table. Di sini dia berfungsi untuk membentuk tabel. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, dan picture juga di sini berfungsi apabila ada picture yang ingin dimasukkan di dalam table atau di dalam kerja, kita bisa membuka picture. Dan juga ini kita bisa screen grab. Ya, nanti tampilannya seperti ada screen grab range, screen grab ellipse, dan screen grab round range, dan screen grab polygon. Dan di sini juga ada CPS atau CPS itu merupakan bagian-bagian atau bagaimana model-model model-model seperti bangun ruang dan juga garis-garis yang lainnya. Di sini dia fungsinya itu untuk mempercantik gambar atau mempercantik huruf ditempatkan seperti apa. Nah, untuk word art juga di sini, merupakan macam-macam bentuk huruf. Bagaimana kita dapat mempercantik huruf yang terdapat di lembar kerja atau di word art. Nah, sekarang kita masuk kepada simbol. Simbol di sini sama halnya untuk memperjelas atau untuk mempertegas halaman kerja kita atau lembaran kerja kita. Di sini terdiri dari berbagai macam simbol, mungkin seperti tidak sama dengan, terus seperti mungkin peta, theta ataupun yang lainnya. Di sini sangat berfungsi sekali untuk mengerjakan seperti matematika atau mungkin mata kuliah fisika. Dan juga kita masuk kepada equation. Equation di sini hampir sama halnya seperti rumus atau seperti simbol. Dia di sini berfungsi untuk mencari simbol-simbol mungkin seperti sigma atau mungkin akar atau mungkin seperti contoh soal matriks. Sini kita bisa membuka yang namanya equation karena di sini merupakan kumpulan dari rumus-rumus seperti matematika dan juga fisika. Nah, untuk menu insert mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Sekarang kita akan kembali ke menu home. Nah, seperti itu. Mungkin sekarang kita akan lanjut kepada menu yang terakhir, di mana ada menu yang namanya AutoSum. AutoSum di sini merupakan bagian dari rumus-rumus. Dia simbolnya seperti sigma. Sigma di sini menandakan seperti kayak perkumpulan rumus. Nah, kita coba buka. Nah, untuk kita buka AutoSum terdiri dari beberapa bagian, ada sum, ada average, count, max, dan min. Di sini kita coba aja membuka untuk materi untuk AutoSum di sini kita bisa dapat lihat terdiri dari beberapa icon atau materi. Di sini terdiri dari sum, average, count, max, dan min. Dapat dilihat pada layar. Nah, kita coba satu persatu untuk membuka count, di mana kita mendapat icon sum yang merupakan simbol dari sigma atau rumus dari matematika ataupun fisika. Nah, kita bisa buka sini. Tampilannya seperti ini. Oke.
ini hanya sebatas pengenalan bagaimana untuk cara menggunakan auto zoom, yaitu dengan zoom sendiri. Terus kita masuk kepada Average. Ini dapat kita lihat pada Average. Nah, terus di sini kita bisa menggunakan seperti ini. Intinya pada umumnya untuk auto zoom itu sendiri di sini dia digunakan untuk bagaimana cara kita menggunakan zoom, average, count, max, dan min, ataupun masih banyak lagi yang lainnya ya, seperti ini tampilan max zoom. Oke, dapat ya pada insert function. Jadi kita klik saja, oke. Nah, seperti kita cancel saja. Oke, jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, di mana ada materi home, insert, dan juga auto zoom yang terdiri dari max, min, dan yang lainnya. Jadi mungkin untuk pengenalan aplikasi kali ini saya tutup saja dengan ucapan terima kasih, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.